ayam petelur prospeknya masih bagus. Memang sekarang perusahaan besar sudah mulai sudah mulai apa itu namanya, memonopoli gitu loh. Cuma selama ini masih terkendali, nggak sama kayak ayam potong tuh, kalau terlalu harganya terlalu jatuh kan jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E4 Sosial Ekonomi Peternakan. Perkenalkan, nama saya Ebidas Bisa Putra. Saya Pitaloka Kusumawardani. Saya Diva Aurelianata. Saya Nina Oktaviana Pasya Dewanti. Saya Faiz Yusri Anahi. Saya Muhammad Afif Hasanah. Selamat mantan. Saya Pitaloka Toko Peternakan. Betul, kalau Bapak ini mengikuti peternakan ayam layar, itu untuk peternakan itu namanya apa ya? Nah, untuk populasi yang ada di peternakan Bapak itu berapa? Ya, ini Untuk total dari populasinya itu berapa yang dari peternakan yang lainnya Bapak mungkin ada penanganannya? Bapak di peternakan layar ini udah berapa tahun? mulai 2000. Kenapa sih Pak kok memilih peternakan ayam petelur? Dulu ayam potong, dan itu ayam potong terus anak bisnis bagus. Kenapa di ayam telur itu tahun 80 ekor. Terus kemudian dari 180 ekor itu Ya, Bapak, yang berkembang. nah kegiatan Bapak di kandang itu apa saja sih Pak untuk manajemennya atau itu? Ya paling pagi ya kasih makan, kasih vitamin, perawatan gitu aja. Bagaimana Bapak pertama kali belajar ayam petelur? Gimana ya, dulu sudah backgroundnya kan di ayam potong, terus dari ke ayam telur ya tinggal aplikasi aja sambil tanya-tanya. Apa saja jenis pakan utama yang digunakan Pak? Dan apa saja suplemen yang digunakan untuk penambahannya? Paling bahan utama itu ya jagung, katul, kan ini kebetulan saya selmik ya, Ya. jadi nggak sama dengan orang-orang. Terus suplemennya yang ditambahkan Pak? Ya paling medionin, lising gitu aja, sama ada premik. Premik itu sudah premik apa, full selmik, tinggal aplikasi aja. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak memilih bibit ayam petelur yang berkualitas? Ya dari informasi dari teman-teman kan sekarang kualitas yang bagus apa, kebetulan saya pakai itu biasanya platinum. Ya, sistem kandang seperti apa yang Bapak gunakan? Menggunakan baterai, koloni, atau umbaran? Itu ada baterai untuk masa grower pakai kolom, nanti jangan lihat di sana ya. Lalu bagaimana Bapak untuk mengontrol suhu dan pencahayaan di kandang? Itu ya ada timernya ya, ada pakai timer, terus ya pakai termometer juga. Pernah nggak sih Pak di kandang itu ada penyakit menular, terus gimana Bapak nanganinnya? Ya dipanggilkan dokter. Langsung dokter hewan Ya, di sini. dokter. Oke. Terus kemudian gimana sih Pak sistem pencatatan produksi sama kesehatan ayamnya di sini? Ya pakai recording aja. Pakai recording berarti. Kemudian gimana sih Pak, bisa dijelasin sedikit tentang biosecurity sama sanitasi kandangnya itu gimana? Ya paling sanitasi itu paling tidak seminggu sekali lah. Kalau keadaan cuaca kurang baik ya 3 hari sekali. Lalu apa kendala terbesar yang pernah dialami oleh Bapak selama usaha ayam layar? Ya paling di harga telur aja. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir, Pak. Mungkin dari Bapak, apakah ada saran buat kita buat yang mau ingin terjun di dunia peternakan ayam petelur gitu? Mungkin ada saran buat kita, siapa tahu tertarik gitu, Pak. Ya nggak apa-apa, Pak. Kalau ayam petelur prospeknya masih bagus. Memang sekarang perusahaan besar sudah mulai sudah mulai apa itu namanya, memonopoli gitu loh. Cuma selama ini masih terkendali, nggak sama kayak ayam potong tuh, kalau terlalu harganya terlalu jatuh kan jatuh. Sekarang aja ayam potong 15.000, itu peternak sudah besar. Kalau untuk ayam petelur sekarang harganya masih di 21, kan masih untung meskipun nipis ya. Insya Allah masih peluangnya masih besar ya peluangnya. Mungkin gitu aja, Pak. Terima kasih. Analisis ekonomi dari peternakan Pak Somad.
Total biaya produksi tercatat sebesar Rp129.184.141, terdiri dari biaya tetap sebesar Rp6.884.141 dan biaya variabel sebesar Rp122.300.000. Sementara itu, penerimaan dari penjualan telur mencapai Rp157.750.000, menghasilkan RC rasio sebesar 122 yang artinya usaha ini layak dijalankan. Untuk mencapai titik impas, Pak Somad harus menjual minimal 6.152 kg telur dengan harga Rp17.576.000 per kilogram. Setelah dikurangi pajak 2%, keuntungan bersih yang diperoleh Pak Somad adalah Rp27.971.689. Inovasi untuk polusi udara dari kandang Pak Somad adalah filter tanaman hijau, yaitu dengan menanam serai, pandan, atau lidah mertua di sekitar kandang. Tanaman ini efektif untuk menyerap bau dan menghasilkan udara segar. Bu, nama ibu siapa nih? Ibu Mahmuda. Bu Mahmuda gitu. Ya. Alamat Alamat Purwosekar RT 2, Purwosekar RT 2, RT 2 RT 1. RW 1. Sudah berapa lama peternakan ini dibangun? 22 tahun. 22 tahun. Dan apa yang membuat Bapak Ibu memilih ayam petelur ini untuk menjadi ide bisnis? Seneng Mas. Bisa diceritakan aktivitas apa yang ada di kandang dari pagi sampai sore, seperti makan atau gimana? Oh, yang satu jam 7 makan. Bubur jam 12 makan. Titik 1 makannya nama ibu 300. Kemudian tuh di kandang ini ibu tuh ngelolanya sendiri atau sama keluarga atau hire pekerja? Sendiri. Awal mula belajar peternakan ayam petelur tuh gimana, Bu? Belajar ya. Ya. Dia minum 500. Jual motor Pak, biaya cek kaitan. Perlu 5 aku PT 500 sakadangi. Berarti belajarnya secara otodidak coba-coba. Di titik kalau rasane. Nah, untuk pakannya sendiri biasanya itu ibu menggunakan pakan apa juga ada tambahan pakan lain? Enggak, rekonfit itu ada jagung gitu proyek yang jualan Pak. Nah, ini ayamnya tuh ada vaksin gitu nggak, Bu? Nah, vaksin mau open mulai cilik, jadi Ali itu PT 1000 2 juta vaksin ini. Bagaimana Ya. cara ibu untuk memilih bibit ayam petelur yang berkualitas? Kono koyo Mas gitu. Lalu sistem kandang seperti apa yang ibu gunakan untuk memelihara ayam petelur? Enaknya Ya. apa lihat ya baterai. Lalu bagaimana ibu mengontrol suhu dan pencahayaan yang ada di kandang? Suhu nilai cuaca itu Mas mendung udan iku pilek Pernah nggak ayamnya ini mengalami penyakit menular? Terus Pernah, gimana? Pak. Terus gimana ibu? Tahu Mbak PT 500 itu sakadar rugi 50 juta. Terus itu ibu nanganin gimana? Mungkin dokter hewannya datang atau ibu yang nanganin? Datang. Ada kendala nggak sih Bu kalau mau jual telurnya, mau Oh. pemasaran telurnya itu gimana? Terus gimana ibu Telurnya ngasih? saya sewa sendiri langganan nih ono 30 Mas. Sudah ada pelangganannya sendiri Ya. ya? Oh, oke. Lalu bagaimana pencegahan penyakit dan kebersihan kandangnya, Bu? Kalau Bu itu Mas ya Pak, Ya. Bu itu ada yang beli. Kalau mencegah penyakitnya, Kalau penyakitnya itu Pak situasi udara. Kalau baik udan toh titik ya pilek, panas toh merok meninggal. lalu apa kendala terbesar yang pernah dialami selama usaha ayam layar milik Ibu? Kendalanya? Kendalanya Terbesar? lek pas jagung larang juga Pak. Iya, ada pakan. Lek pakan dilarang ya ini jagung 10.000, ya wis satu harinya ruginya 300. Analisis ekonomi dari peternakan Bumudah didapatkan biaya tetap sebesar Rp3.694.848,48 rupiah. Kemudian, biaya variabel sebesar Rp42.985.000.
Total biaya produksi sebesar Rp46.679.848,48. Penerimaan sebesar Rp59.960.000. RC rasio sebesar 1,28 yang berarti usaha peternakan Bumuda layak diusahakan. BP harga sebesar Rp18.976. BP unit sebesar 1.986 kg telur. Mos telur sebesar Rp4.524 yaitu 19,25%. Keuntungan kotor sebesar Rp13.280,152. Pajak penghasilan sebesar Rp166.000 dan keuntungan bersih sebesar Rp13.144,150. Kemudian inovasi untuk mortalitas ayam yang tinggi pada peternakan Bumuda adalah dengan memasang cooling pad manual. Pasang goni basah di sisi kandang yang terkena matahari. Udara panas yang melewati goni basah akan menurun suhunya. Kemudian yang kedua adalah memberikan bubur elektrolit alami, yaitu membuat larutan elektrolit dari gula merah, garam, dan juga air. Hal ini efektif untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh ayam saat cuaca ekstrim. Kedua inovasi ini berbasis bahan lokal dan teknik sederhana agar terjangkau bagi peternak rakyat. Kami dari kelompok ayam 4, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.